Waduh, LRT Jabodetabek sekarang waktu tunggunya cuma 7,5 menit. Terus hubungannya apa sama bisnis kita? Wah, sebentar ya, nanti akan saya bahas. Oke guys, kali ini kita akan bahas topik soal bisnis ya, buat teman-teman ya. Kemarin kita buat topik soal bisnis ternyata cukup ramai ya. Dan ternyata teman-teman pembisnis ini yang suka belajar pajak juga perlu nih update soal bisnis ya. Kembali ketemu dengan saya di Siddhartha ya. Hari ini saya akan ngobrolin soal bisnis ya. Topik hari ini kita akan ngobrol soal apa nih? Tambah jumlah perjalanan, waktu tunggu LRT Jabodetabek jadi cuma 7,5 menit. Wah, ini berita keren sih ya. Jadi singkat cerita ini ada info ya dari Detik Finance ya yang mengatakan bahwa LRT Jabodetabek ini lagi nambah jumlah perjalanan. Ya, jadi maksudnya kereta ditambah atau rutenya ditambah, waktunya diperpanjang ya, dipercepat gitu ya. Akhirnya sekarang itu jarak tunggunya makin cepat ya, yang mungkin dulu lama di atas 15 menit per sekali jalan ya. Sekarang LRT-nya Jakarta itu sudah mulai cepat, jadi waktu tunggunya tinggal 7,5 menit per kali kedatangan ya. 7,5 menit sampai 15 menit per kali kedatangan ya. Mungkin tambah lama tambah bagus ya. Nah, ini yang kita lihat satu perbaikan yang baik ya dari sebuah perusahaan LRT di Jakarta ya, di Jabodetabek. Nah, kalau kita lihat ya bahwa gini teman-teman. Ini kalau teman-teman baca beritanya, kalau diomong beritanya ini wah, ya biasa aja gitu ya. Cuma yang perlu kita kasihin good side gitu ya, satu hal yang baik adalah apa? Adalah LRT atau teman-teman yang ada di institusi LRT Jabodetabek, mereka sedang berusaha untuk memperbaiki servis yang diberikan, ya, memperbaiki kualitas layanan yang diberikan, ya. Anda coba bayangkan ketika mereka berusaha untuk mempercepat atau memperpendek jalur waktu tunggu, maka dengan kata lain akan ada efek samping daripada jumlah penumpang yang naik. Ya tentu kan nggak langsung dari 15 menit ke 1 menit kan enggak. Tapi kan bertahap, ya perbaikannya bertahap. Nah, tapi sebenarnya juga perhatikan, kalau seandainya ada perbaikan seperti itu, maka secara servis mereka meningkat. Secara kepuasan pelanggan mereka akan meningkat. Nah, sayangnya kalau di LRT ini memang konsepnya mereka kan adalah publik ya, untuk servis publik. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang bergerak di servis publik itu mereka concernnya bukan kepada profit. Mereka concernnya kepada servis. Nah, cuma guys, satu hal ini bisa Anda terapkan di perusahaan Anda ya, karena saya lihat banyak perusahaan besar ya. Banyak perusahaan besar ataupun perusahaan yang lagi berkembang ataupun perusahaan Anda hari ini yang karena satu hal ya, yaitu apa? Tidak berusaha untuk memperbaiki, tidak berusaha untuk menjadi lebih baik ya dalam hal apapun, itu akhirnya mereka berhenti bertumbuh ya. Pandangan sebagian besar orang, mereka gini, wah Pak, saya itu Pak kepingin jadi perusahaan yang besar Pak. Misal Anda dulu perusahaannya misalnya punya distributor ya, atau Anda sebagai jual toko lah, simpel-simpel Anda buat toko ya. Terus Anda itu punya mimpi, aku Pak besok pengen buka pabrik ya. Terus harapannya dalam sesingkat-singkatnya langsung buka pabrik, itu tidak mungkin teman-teman ya. Selama saya temuin, perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang memperbaiki segi apapun di dalam usahanya itu step ya, langkah by langkah, step by step, satu persatu. Jadi misalnya dulu toko biasa ya, gitu kan gimana? Ya mungkin memperbesar barang banyaknya, menambah varian, menambah distribution channel, menambah pelanggan, masuk ke online, sampai akhirnya membesar jadi distributor ya. Distributor akhirnya barang tambah banyak, jangkauannya tambah besar, mulai buka pabrik kecil dan sebagainya, sampai punya pabrik besar, sampai punya pabrik di berbagai macam kota ya. Tapi teman-teman, itu dimulai dari perbaikan satu persatu
ya. Dan ini saya sering lihat UMKM atau pengusaha yang sudah tidak punya mimpi itu berhenti bertumbuh, ya. Mereka tidak lagi melakukan namanya Kaizen. Ya, Kaizen itu adalah sebuah sistem ya untuk memperbaikinya. Jadi kita evaluasi dulu. Apa sih yang kurang daripada perusahaan kita? Apa sih yang bisa ditingkatkan? Apa yang akan ditingkatkan? Nah, itu lupa dilakukan. Atau simpelnya melakukan namanya PDCA ya. Plan, do, check, action. Ini tool simple ya teman-teman. Jadi sebagai pengusaha, teman-teman juga mesti tahu tools yang bisa Anda pakai. Ya. Plan, do, check, action. Ya. Banyak pengusaha yang punya plan baik. Yang mereka punya plan baik. Ya. Wah, aku punya plan ini Pak, punya mimpi ini Pak. Terus mereka lakukan. Do, ya kan itu. Tapi seringkalinya apa? Mereka lupa dicek. Ya. Lupa dicek. Kondisinya gimana? Nggak pernah dievaluasi teman-teman. Ya, karena apa? Sibuk ngurusin apa? Sibuk ngurusin itu, sibuk ngurusin itu ya. Akhirnya apa? Tidak ada perbaikan. Ya, nggak dicek, nggak ada action baru. Ya udah usahanya berjalan seperti itu. Ya, tidak ada inovasi, tidak ada perbaikan ya. Nah, teman-teman jangan bayangkan sebuah inovasi itu muncul yang terlalu wah, enggak. Ya, saya sering melihat inovasi itu bermuncul dari satu persatu step, satu persatu langkah. Sampai ditumpuk-tumpuk baru kelihatan, wah ini ternyata hasilnya seperti ini. Ya, itu teman-teman perlu perhatikan bahwa di dalam usaha kita itu perlu selalu dilakukan namanya PDCA. Ya, saya sering melakukan saya sendiri pribadi ya di perusahaan saya anyway punya beberapa perusahaan. Ya, tapi perusahaan yang saya bawa ada namanya The Consulting yang sudah saya garap ya kurang lebih ada 12-13 tahun terakhir ya. Muasalnya juga perusahaan kami perusahaan kecil ya. Konsultan yang dengan sedikit tim ya, tidak punya cabang, tidak punya berbagai macam tools ya. Kita melakukan perbaikan pelan-pelan. Ya dari misalnya gini, kalau di konsultan apa sih ini ya threat-nya atau ancamannya, misal yang pertama terkait dengan tim yang keluar masuk ya, mungkin Anda juga sama ya, Anda punya tim hari ini masuk besok keluar kan juga sama gitu ya. Tapi di kami juga, kalau di kami tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena di kami kalau misalnya kita punya tim kami pandai, biasanya jadi sasaran empuk orang untuk meng-hijack gitu ya. Wah, sudah di-hijack aja karena sudah di-training dengan baik di konsultan. Akhirnya ditarik ke perusahaan, mereka nggak perlu effort besar untuk men-training ya. Nah, terus apalagi misalnya terkait dengan kualitas konsultan yang nggak sama. Kalau omset itu gampang lah, mungkin lebih simpel. Kalau omset, Anda mungkin juga merasa omset lebih simpel gitu ya. Tapi kalau memastikan kualitas tim satu dengan yang lain, itu nggak gampang ya. Akhirnya kami punya ide gimana caranya, dan tentu nggak bisa dalam satu waktu teman-teman, itu berproses ya. Oh, coba kita perbaikan seperti ini. Coba perbaikan seperti itu. Coba perbaikan seperti ini. Ya. Sampai kita ketemu satu pola, hingga kita punya satu pola yang proven. Sampai tim kami untuk turnover, mungkin teman-teman ya, mungkin ini sudah data ya, di bawah 5% teman-teman setahunnya. Ya, bisa kadang-kadang hampir zero ya tim kami untuk turnovernya. Karena apa? Kami tahu caranya. Ya, karena waktu ngolah tim, waktu kita merekrut tim, waktu kita mengelola sumber daya manusia, itu ada roadmap-nya, ya. Simpelnya kalau saya ngajarkan ke teman-teman yang pengusaha, mau dapat karyawan yang baik, itu harus bermula daripada SDM yang baik. Jadi bahasanya SDM yang baik itu dimulai daripada bibitnya dulu. Berarti kalau bibitnya berarti apa? Ya hubungan dengan rekrutmen Anda. Gimana sistem rekrutmen Anda untuk mendapatkan karyawan yang punya hati yang baik, punya kapabilitas yang baik. Itu harus dari sistem rekrutmen dulu. Habis direkrut, apa yang dilakukan? Nah, baik, tapi nggak dikelola. Ya, nggak ada pelatihan, nggak ada instruksi. Akhirnya apa? Mereka juga bingung. Nah, begitu baik, seringkali ketika nggak dikelola dengan baik, jadinya juga tidak baik juga. Maka saya selalu sampaikan ya, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pemilik perusahaan, saya selalu mendorong teman-teman pengusaha itu berpikir bahwa Anda jangan hanya motivasinya cari uang. Ya, uang memang penting untuk Anda bisa mengkaryakan tim Anda butuh dana. Ya, tapi teman-teman perhatikan juga bahwa tidak bisa Anda hanya berpikir tim itu sebagai alat kerja. Tidak bisa. Karena tim ini tim yang harus dikaryakan, tim yang harus di-develop. Ya. Jadi kalau saya punya prinsip, kalau tim saya tidak bisa develop, tim saya gagal, berarti apa yang saya salah?
Ya, kita berpikir dulu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi ini teman-teman, ini salah satu contoh ya. Tapi kalau tadi kita kembali kepada ceritanya LRT Jabodetabek yang memperbaiki kualitas, nah ini juga kembali kepada Anda. Apa yang sudah Anda perbaiki di usaha Anda, ya? Jangan sampai Anda tidak pernah ada meeting, jangan sampai usaha Anda tidak pernah ada evaluasi, pokoknya jalan-jalan saja. Atau mungkin usaha Anda sekarang yang mengkoordinir cuma Anda saja. Ya, banyak kok perusahaan seperti itu, ya. Perusahaan jalan karena Anda, ya. Kalau Anda nggak ada, Anda sakit mungkin gitu ya, usahanya juga nggak jalan, ya. Nah, ini Anda juga perlu perhatikan. Kalau usaha Anda tergantung hanya karena Anda perlu perhatikan. Anda tidak bisa selamanya berdiri sana, ya. Anda perlu orang-orang lain yang bisa mensupport usaha Anda, yang bisa mengembangkan usaha Anda, dan bersama-sama maju. Jadi ini juga perlu Anda pikirkan. Ya, so teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan ya Anda kasih like ya, silakan Anda juga subscribe atau share. Dan teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut terkait dengan ini, saya nggak tahu apakah topik ini bermanfaat atau nggak buat Anda ya. Tapi kalau bermanfaat, silakan Anda komen di bawah ataupun Anda bertanya ya. Ini akan memunculkan, saya akhirnya tahu ternyata Anda butuh diberikan masukan seperti apa. Semakin Anda banyak komen dan Anda merequest komen apa suatu topik yang cocok untuk Anda, saya akan bisa mendeliver topik-topik yang cocok buat Anda ke depan. Ya, sekian teman-teman, semoga semakin sehat, semakin sukses, dan semakin diberkati. Bye-bye.